Ya. Oke guys, balik lagi bareng gua Rapcu Tarigan. Asik, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pendeta Claudio Guru Singa. Bagaimana kabar Papen? Asik, gua panggil sekarang Papen nih. Kabar baik ini. Ya, kabar baik Pak Fikaris. Bagaimana Yoi. kabar di Baik, baik. Riau? Aku juga baik. Gila, makin gemuk aja ya sekarang ya. Ya, puji Tuhan. Ini sekarang posisi lagi di mana nih? Ya, gitulah yang namanya jadi hamba Tuhan. Yoi. Sekarang di Kalimantan Utara ini. Oh, Kalimantan Utara lagi apa? Lagi tugas di posnya atau di induknya nih? Ya, jadi aku diutus di Kalimantan Utara Hmm, itu di GPIB Maranatha Tanjung Selor, hmm, kemudian dipercaya untuk pegang hmm. tiga pos pelayanan dan kesaksian. Wow, ini menarik sih. Tapi eh, Bang Pendeta, sebelum kita ngobrolin lebih jauh soal jemaat, mungkin orang pengen dengar dulu sebelum masuk dalam proses vikariat lalu kemudian ditabis jadi pendeta, prosesnya seperti apa sih? Memang apakah langsung masuk vikariat atau nunggu dulu atau kerja dulu atau gimana nih ceritanya nih? Ya, makasih ya. Pertama-tama makasih ya, Bung Rapco sudah ngundang dalam podcast ini. Yoi. Gua sebelum jadi pendeta itu sempat jadi pengacara, Bung. Asik. Apa tuh pengacara? Pengangguran banyak acara. Yogi. Pengangguran banyak acara. Sebab gua lulus tahun 2020, Hmm, COVID kan. COVID hmm, itu terakhir gua 2 tahun lah nunggu kira-kira. hmm, Sebab gua udah lamar sama sini namanya nggak jodoh ya kali ya. hmm, Jadi gue pengacara, tapi dalam pengacara itu ya gue ambil-ambil bagian lah dalam pelayanan-pelayanan kecil. hmm, Gue ada di Bangka juga, kadang gue ke Jakarta juga. hmm, Ya macam-macam lah hmm, pelayanan-pelayanan gue ambil gitulah hmm, dalam gereja-gereja. hmm. Ya selama 2 tahun gue nganggur itu sebelum menjadi vikaris ya kalau kita di GPIB Ya, namanya. Atau ya, sekarang proses pemendetaan, jadi ya, bukan proses masa penelitian. vikariat lagi. Ya, Ya, proses ini namanya penelitian. proses pemendetaan. Nah itulah, jadi 2 tahun 2022 akhirnya ada pemanggilan dan Hmm, kami pun mendaftar. Terus ya ya. gue ada daftar, ya udah habis itu masuk dalam proses pemendetaan di GPIB, Bung. Jadi Oke. cukup panjang, Bung, dari Hmm, hmm, 2020 sampai 2022 itu kurang hmm. lebih 2 tahun lah. Gue Ya, tuh betul-betul meratap hmm. bener nggak sih gue mampu nantinya dan Ah, terusnya. Nah oke. gitu jadi kira-kira, Bu. Wah, ini menarik sih. Tapi eh, 2 tahun itu dari 2020 memang karena pengen pengen coba cari kerja dulu atau memang Majelis Sinode tidak membuka pendaftaran vikariat pada saat itu? Iya, memang pada saat itu majelis tahan itu, Bung. Hmm, Ya kita juga paham lah ya, karena posisi COVID kan, ya, barangkali kalau COVID itu nanti malah kita kurang dapat pengalaman untuk kehidupan hmm, berjemaat di dalamnya. hmm, Tapi justru Bung di balik 2 tahun gue menunggu itu, gue nggak sama sekali merasa gimana-gimana sih ya. hmm, Justru disitulah masa-masa persiapan gue kalau gue pribadi secara pribadi sih ya. hmm, Bagaimana di situ gue yang mungkin selama ini hmm, gue nggak pernah melayani di gereja asal gue ya. Nah ini hmm. anak-anak teologi nih, maksudnya perantau-perantau kayak gue. Kita sama-sama di Jakarta, Bung ya. Iya, Gue adalah perantau ke Jakarta iya, iya, dan gue sama sekali nggak pernah melayani waktu itu di GPIB, kecuali iya, memang waktu saat-saat homiletika oke lah gue iya, pergi pelayanan gitu karena ada surat formal, surat resmi iya, dari kampus. Tapi ketika setelah lepas homiletika susahnya iya, minta ampun, Bung, untuk iya, dapat pelayanan gitu, sekolah PA kah, PT dan lain iya, sebagainya. Waktu 2 tahun yang dikasih Tuhan untuk gue menunggu itu justru itu gue refleksikan untuk gue bisa melayani dulu, Bung, di GPIB, khususnya di jemaat asal gue nih, hmm, jemaat yang sudah ya membesarkan gue lah, gue di iya, CD di sana.
Kemudian gue Hmm. ambil bagian itu dalam PLKPA, dalam PLKPT, dalam Hmm. persiapan-persiapan yang ada. Puji Hmm. Tuhan, Ya. ya 1 tahun sampai 2 tahun itu gue betul-betul mengenal ini loh pelayanan GPIB. Karena kan Ya. kalau di kampus itu dulu Bung, kita itu pelayanan di gereja asal cuma 3 bulan kurang lebih Bung. Jadi Ya. kayaknya sangat kurang sekali untuk kita mengenal. Nah Itu ini pun nanti ada hubungannya Bung nanti ya. ketika pelayanan menjadi pendeta jemaat. Ya. Tapi mungkin nanti Ya. ya setelah Ya. menghadapi Oke. pelayanan. Ya. Tapi juga kalau nggak salah, eh, Bang Pendeta dulu, Bang Dio dulu, kalau nggak salah juga ikut pelayanan di Immanuel Medan kalau tak salah. Dilibatkan sama Pendeta Lonto pada saat itu toh? Ya, betul, Bung. Jadi memang pendeta-pendeta yang masih gua kenal, Iya, masih akrab, masih simpan-simpan kontak lah. iya ya. Puji Tuhan, mereka boleh dalam pelayanan PA secara Zoom kan pada saat itu, Iya. Bung. Wih, Rekaman kita. Ya puji Tuhan lah, Tuhan pakai luar biasa, Bung. keren sih. Lalu kemudian masa vikariat dengan segala bayangan dan gambaran. Ya. Kira-kira dalam masa vikariat itu ngerjain apa aja sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk nih dalam proses vikariat begitu kan, bisa punya gambaran seperti itu. Sebenarnya apa yang dikerjakan dalam proses vikariat seperti itu atau proses pemendetaan dalam tata gereja? Iya, ini menarik sih, Bung ya. Ya, Gua pengen bahas dari ini dulu, Bung, segi bahwasannya kita menjadi pendeta itu bukan hanya sekadar pelayanan, Bu. ya, Kenapa gue bilang profesi? Karena hmm, kan di dalamnya kalau di GPIB sendiri, Bung, ini supaya pengetahuan juga bagi ya, teman-teman yang nonton. ya, Kalau di GPIB sendiri itu kita mau jadi pendeta itu memang harus S1 dulu, teman-teman ya, sekalian. ya, Kita harus sekolah teologi dulu, kemudian tamat, ya, kemudian kita mendaftar, ya, wawancara dan sebagainya. hmm, Nah, tentu nanti ketika kita masuk terjun di dalam dunia gerejawi, disitulah hmm, letak pelayanan kita. hmm, Nah, itu yang pertama-pertama, Bung ya, ya, pengen pengen gua bagikan lah ya. buat kita. Kemudian yang kedua, Bung, di dalam prospekariat, Ya. pemendetaan, angkatan gue tuh gokil, Bung ya. Angkatan Kenapa? pertama yang pembinaannya 1 bulan. Pembinaan kita 1 bulan, Bung, Eh, dan kita masuk ke Rindam ya, 1 minggu. Bayangkan, Bung ya, kita mau jadi pendeta, tapi kita masuk ke Rindam, luar biasa sekali tuh. Kita mental kita di betul-betul dibentuk di situ, fisik eh, kita dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke biara. Nah, ada ya, cerita lucu nih, Bung, waktu pembinaan. hmm, hmm, Jadi ketika pembinaan, kan kita seminggu dirindam, setelah ya, itu kita cek apa tuh, Bun? Antigen ya, antigen. Lupa-lupa apa ya, namanya. Nah, nah, kita cek antigen, ternyata gua dan 13 teman lainnya COVID. oh ya, Akhirnya kita nggak ikut ke biara, Bung. oh, Iya, 14 orang itu nggak ikut ke biara. Jadinya astaga, kita Zoom di Lawang, di GBL, Gria Bina Lawang. astaga, Jadi teman-teman yang lain pada masuk ke biara, tapi gua sama 13 teman lainnya jadi 14, itu hmm, kita di GBL Zoom karena ya, kita COVID ternyata pada saat itu hmm, COVID. Ya kemudian 2 minggu berikutnya lagi ya kita latihan-latihan atau pengetahuan tentang GPIB lah, tata ya, gereja dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru Bung kita diutus ke dalam jemaat. hmm, Nah menarik ya Bung, kalau angkatan gue vikaris itu kita hmm, cuman 1 tahun 4 bulan ya, dan otomatis hanya satu jemaat, tapi berbeda dengan gua ya, dan ya, beberapa teman lainnya ada juga kami 14 orang lagi hmm, itu kami di 2 jemaat yang berbeda. Jadi hmm, gua 7 bulan di Bekasi di GPIB hmm, Gracia Bekasi, hmm, lalu yang kedua di GPIB Manuel Werspratman. oke. Itu kenapa bisa pindah tuh? Itu Bung, Kalau, jadi hmm, ya tentu itu salah satunya ada gereja yang tidak siap. ya, Karena kan mentor gue posisinya pindah, Bung. Dia pindah ke oh gitu, Semarang dan mutasi ya, adalah salah satu jemaat di Semarang itu siap ya, oke, ya mutasi mentor. ya, Ya gitu. Jadi kalau soal pertanyaan Bung Rapco tadi kita ngapain aja di masa hmm, proses pemendetaan ataupun vikaris, Bung ya, secara kasar mungkin kita pura-pura jadi pendeta kali Bung ya. Kita pura-pura jadi pendeta di sana. iya ya, Terus kita pura-pura jadi orang kantor, ya kan? iya, Kita pura-pura jadi orang keuangan.
Ya, itulah bahasa sederhana sih Iya, yang mau gue sampaikan. iya, Tapi dalamnya kepuraan, dalamnya juga serius di dalamnya. iya, Bagaimana sebetulnya itu sama sih kayak teman-teman teologi ataupun teman-teman yang magang-magang gitu ya di suatu tempat. Ya iya. kita juga gitu aja. Kita Hmm, kita yang paling pertama itu tentu mengerjakan pelayanan-pelayanan ibadah dalamnya, ibadah keluarga sampai ibadah pelkat dan ibadah-ibadah minggu. iya, Kemudian juga ada kita mempersiapkan bahan-bahan persiapan dan sebagainya. Kemudian kita juga ambil bagian dalam menyiapkan tata ibadah, iya, surat menyurat kita kalau mau belajar gitu ya. iya, iya. Beda mungkin ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin Hmm, betulan jadi orang kantor nyiapin surat-surat gitu kan. Tapi kebetulan kalau gue pribadi enggak Bung pada saat itu. iya, Gue hanya belajar sedikit-sedikit aja lah iya. di dalamnya. Jadi keseluruhan proses vikaris atau proses pemendetaan itu adalah proses di mana kita mengenal. Hmm, Yang pertama kita mengenal tugas sebagai pendeta, yang kedua kita mengenal apa itu gereja dan apa aja organisasi yang ada dalam gereja, hmm, dan yang ketiga tentu kita mulai membiasakan diri untuk hidup bergereja gitu iya, kan. Karena kita hidup bergereja bukan hanya hidup sebagai warga jemaat biasa, dikatakan sebagai pemimpin di dalam iya. jemaat. Oke. Makanya dulu Bung ada satu kalimat yang paling menarik disampaikan oleh mentor ya. Iya, Karena kehidupan seorang pelayan Tuhan ataupun kehidupan seorang pendeta itu bagaikan akuarium, Bung, iya. dibilang. Kenapa bagaikan akuarium? Karena dibilang kan kita bergerak di dalam akuarium yang kotak itu transparan, itu Hmm, jemaat lihat gerak-gerik kita kemana, iya, tingkah laku kita kemana, hmm, proses pemendetaan atau vikaris. iya, Bagaimana juga bukan hanya kita melayani, hmm, memimpin ibadah dan sebagainya, tapi juga kehidupan secara tutur kata, tingkah laku, itu hmm, kita dilatih di situ. iya. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan, ya kita menjadi seorang teladan di tengah kehidupan jemaat kita. Iya. Wah, Kurang lebih ini, seperti itu sih, Bung. wah, ini Secara menarik sih. singkatnya. Ya. Lalu kemudian pernah nyangka nggak dirimu eh, bisa sampai ke titik ini perjuangan 4 tahun lah ya, kuliah 4 tahun, jadi pendeta kurang lebih nunggunya ya 4 tahun lah kayak gitu sama proses menunggu dan lain-lain sebagainya. Nyangka nggak dengan bisa ditabis sampai hari ini? Woi, puji Tuhan ya, Bung ya. Hmm, Bersyukurlah, nyangka sekali sih, Bung ya, dengan hmm, proses panjang itu. Tapi tentu yang mau gua bagikan justru ya, sekarang, Bung, hmm, ketika kita masih jadi vikaris, kita berpikir ketika kita jadi pendeta nanti mungkin akan lebih nyaman kita ngatur semuanya hmm, sendirian. hmm, Ternyata ketika kita nggak punya mentor lagi, kita nggak punya yang mengarahkan kita lagi, kita hmm, nggak punya yang mungkin backup kita gitulah dalam tanda kutip ya. ya, Ya itu tadi Bung, kita harus penyesuaian betul. Kalau gue pribadi sih Bung, puji Tuhan selama 1 bulan ya, ini gue udah 1 bulan di pos Pelkes, hmm, itu gue udah perlahan bisa menyesuaikan diri sih Bung dengan hmm, baik di dalamnya. Cuman hmm, satu hal Bung yang pengen gue lihat pengalaman ya, di pos ini, ya, justru kita harus mengalahkan rasa kesendirian kita sih Bung di situ. hmm. Maksudnya gimana tuh? Iya, kenapa gue bilang kita harus bisa mengalahkan rasa ketersendirian kita? Hmm, Dulu waktu masa-masa Vikaris, hmm, kita tuh punya banyak sekali teman. Kemudian lingkungan kita kan lingkungan kota, Bung ya. ya, Kalau Vikaris betul. Iya, dulu ya. Kebetulan sih gue dua-duanya lingkungan kota, Bung. iya, Yang maksudnya lingkungan kota itu kita mau meleset sedikit dapat tempat jajan, meleset iya, sedikit dapat tempat nongkrong, meleset sedikit dapat tempat yang kita pengen. hmm, Kalau kita ada di pos Pelkes, Bung, itu kita hmm. meleset sedikit hutan, Bung. Oh iya? Jadi tuh kalau kita suntuk-suntuk, kadang tuh kita bingung. Iya, kita bingung juga mau kemana gitu kan. Iya. Sebab 3 pos yang gue layanan nih, Bung, tiga-tiganya Hmm, ini tipikal jemaat yang mayoritas pekebun, pekerja kebun. Jadi mereka hmm, punya kebun. hmm. Nah, jadi seminggu itu mereka tuh ada di kebun, Bung. Jadi ini Ya. lingkungan sekitar gereja ini kosong, Bung. Oh gitu. Walaupun Wow. walaupun banyak rumah-rumah tapi mereka nginep di kebun. Hmm, Jadi teman kita siapa? Makanya lah gue bilang tadi.
kalau konteks gua saat ini di Kalimantan Utara, Hmm. yang menjadi bukan persoalan ya, tantangan lah kita Ya, sebut ya. Yang ya, menjadi tantangan ya itu bagaimana kita mengalahkan ketersendirian kita. ya. Walaupun sebenarnya ya gue sudah mulai mau atur sih ya. Gue pengen juga main-main ke kebun jemaat, nongkrong-nongkrong di sana. Ya. Cuman memang akses jalan ke kebun jemaat itu Bung, Hmm. lumayan Bung, harus jalan kaki. Iya. Jalan Oke. kaki tuh gue kemarin sempat Bungnya coba ya jalan kaki ke dalam tuh dengan trek lumpur. Hmm. Jadi harus pakai sepatu boots Nah lah ya. itu makanya gue bilang ketika kita masuk di jemaat, ya harus pakai sepatu boots, Bung. Nah, Oke. Wah, ini, betul, kita ngerasa nyaman bangga jadi pendeta. Cuman itu tadi, kita harus bisa mengalahkan ketersendirian kita. wah, ini menarik sih. Ini nggak tahu ya, eh, pemahamanku seperti ini. Udah terbiasa nih vikariat di kota, ada KFC, ada McDonald, ada Starbucks begitu kan. Terus kalau seandainya nih nggak siap nih, aduh, ternyata nih kondisinya hutan semua nih. Gimana nih ngatasin seperti ini nih? Kalau pendeta Claudio sendiri Berat, Bung. pengalamannya, beratnya kenapa? Ya, ya, gue cuman mau katakan begini, Bung, buat Ya, teman-teman sekalian yang mungkin nanti akan masuk ke dalam post pelkes gitu ya. hmm, Kenapa gue bilang kita harus mengalahkan ketersendirian sekali lagi? hmm, Karena kan kita ini kan masuk dalam dunia digital ya. Kita nggak ya, bisa 1-2 menit itu nggak pegang HP. ya, Mungkin kalau dalam ketersendirian ini sinyal selalu ready, sinyal selalu ada, masih hmm, oke hmm, gitu ya. Tapi ini udah kita jauh dari mana-mana, sinyal hmm, juga kadang patah-patah. hmm. Nah, Wow, makanya bagaimana kemudian sebulan ini gue betul-betul penyesuaian diri, Bung. ya, Kayak itu tadi, Bung. Yang ya, pertama tentu gue mau sampaikan, walaupun ini dipandang sebelah mata ya, bagi semua orang, berdoa sih, Bung. iya ya, Bagaimana dalam masa-masa ketersendirian ini ya gue hmm, menemukan masa-masa di mana kayaknya gue harus mengisi kekosongan ini hmm, dengan apa ya, Bung, melatih spiritualitas lah, Bung. iya, Nah, inilah ruang-ruang buat gua secara pribadi bagaimana gua lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan di dalamnya. Sebab apa? Sebab gua mau ngapa-ngapain juga nggak bisa di sini. iya ya, Nah, sembari di dalamnya Bungnya hmm, kita menyiapkan bahan-bahan pelayanan. iya, Ya lebih banyak waktulah untuk itu, Bung. iya, wow. Ini menarik. Berarti orang yang biasa pakai AC, tidur enak, bed cover, spring bed gitu, ketika terjun ke pos pelkes, jadi pendeta jemaat misalnya, ya harus siap dengan kondisi yang dan situasi yang memang nggak ada AC, terus juga kasurnya tidak Yoi. spring bed kayak gitu. Weh, jangan salah, Bung. Kalau kasur enak kita, Bung. Oh, Kasur itu iya. kalau gue pribadi ya, gue di 3 pos itu kasurnya enak, Bung, Oh spring bed. iya, Jadi tuh gini, Bung, gue mau cerita gini, Bung, ya. iya, Di pos gue yang dia 4 tahun udah nggak ada pendetanya. iya. Bung bisa bayangkan itu, mereka 4 tahun Hmm, nggak punya pendeta. hmm. Wow, Bayangkan ya gimana kerinduan mereka untuk memiliki sosok pendeta. iya, Makanya ketika gue datang ke sini, hmm, mereka tuh sangat-sangat bersyukur sekali, Bung. iya, Bahkan, Bung, gue yang full orang-orang transmigrasi dari Jawa. iya, Kekosongan pendeta kira-kira setahun lebih lah, Bung. iya, Setahun lebih, hampir 2 tahun. iya, Mereka kekosongan pendeta. Kemudian suatu ketika, Bung, gue melayani PLKPA. hmm, Ya. Setelah gue melayani PLKPA, Bung, kakak layan yang cuma 1 orang itu kesaksian sambil nangis sama gue. Dia hmm, bilang gini, Bung, Pak Pendeta, baru hari ini setelah 20 tahun yang lalu hmm. PLKPA dilayani lagi oleh seorang pendeta. Bung bisa bayangkan Wah, nggak kalimat itu? anjir, merinding guys gua. Baru hari Merinding gua. ini setelah 20 tahun yang lalu, Pak Pendeta. Hmm, Gue juga langsung netes air mata di situ. hmm, Kemudian gua melayani PLK PKP kemarin di sana kan, Bung, kan karena memang baru kami aktifkan lagi di salah hmm, satu pos yang ya, transmigran ini, Bung, gua ya, bilang. ya,
ungkapan yang sama dari bukan hanya satu orang, Bung, dari semua ibu-ibu yang ada. Hmm. Pak Pendeta, kami tadi waktu ibadah sempat netes air mata ketika lihat Pak Pendeta khotbah. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Oh. 10 tahun yang lalu itulah terakhir kali kami dipimpin oleh seorang pendeta, mereka bilang, Bung. Dari sini sih apa, Bung ya? Gua ngelihat ternyata ketika memang kita harus mengalahkan ketersendirian kita, Bung. Ternyata di dalam ketersendirian yang kita rasakan itu Tuhan menginginkan kita untuk betul-betul menghadirkan diri di tengah-tengah mereka. Sebab jemaat-jemaat pos ini rindu, Bung, untuk disapa sama pendeta. Iya. Mohon maaf, Bung ya, ketika ibadah keluarga contohnya, Bung, dan pendeta yang melayani, itu mungkin mereka posisi dalam tanda kutip, Bung ya. Mereka tuh mungkin ya hidup dalam kecukupan lah, kita Iya. katakan. Tapi ketika pendeta yang melayani, karena memang kerinduan mereka, rumah mereka nggak pernah didatangin sama pendeta, luar biasa, Bung. Berkat Tuhan di sana tersedia, Bung. Iya. Wah, ini menarik. Mereka betul-betul mempersiapkan semuanya lah, Bung, di dalamnya, Bung. Mereka pengen betul-betul menyambut sosok pendeta itu ya betul-betul orang yang diutus oleh Tuhan gitu loh. Ya. Wah, ini menarik. Makanya itu nyambung ke akuarium itu tadi, Bung. Ya. Wah. Ketika kita dan Tuhan ataupun seorang yang dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan, saya ingin ingatkan kepada kita semua, Bung. Kita ini dilihat sebagai utusan Tuhan. Oh iya, pasti dong. Walaupun kita jangan makan puji ya, kira. Iya. Tapi paling tidak tutur kata, perilaku yang kita berikan itu pun harus apa yang kita jalani pada saat ini. Sebab kita ini akuarium, hidup dalam akuarium. Gitu, Bung. Bayangkan, Bung, kalimat itu tadi, Bung. Gua aja ini menarik. Lalu kemudian Bang Pendeta, ketika tadi cerita di awal pegang 3 pos Polkes ini, gimana nih ngaturnya? Jaraknya deket-deket kah atau jaraknya berjauhan? Ya, jadi itu, Bung, gue tuh pegang namanya di daerah, ada 3, Bung. Iya. Gue pegang di daerah namanya Selimau, kemudian Sungai Uma sama Karangagung. Iya. Kalau Sungai Uma sama Karangagung ini jaraknya kira-kira 7 kilo aja, Bung. 7 kilo. Iya. Tapi kalau gua ke Selimau ini agak melambung jauh, Bung. Jaraknya kira-kira 50 kiloan lah, Bung. Wow. Jauh banget itu, Yes. Nah itu, Bung. Jadi kalau Bung tanya, gimana bagi waktunya, ya gue bagi waktu seminggu, Bung. Tapi kalau gue lagi ada di Sungai Uma, kan deket sama Karangagung. Nah, semua pelayanan kalau bisa gue ambil, karena gue bisa mondar-mandir. Tapi kalau udah ke Selimau, yang jaraknya 50 kilo, gue harus betul-betul stay di sana selama 1 minggu, gitu. Wow. Gitu. Gue ngebayanginnya aksesnya ke sana gimana? Susahkah? Naik motor nih, naik motor apa? Motor Mio? Nah, itu yang gue bilang tadi, Bung, ya. Jemaat ini adalah jemaat yang merindukan pendeta. Iya. Ketika pendeta masuk di sini, Bung, kabar baiknya mereka beli motor baru buat pendeta. Oh iya? Iya. Karena atas dasar kerinduan itu, Bung. Wow. 3 pos ya. Total berapa pos yang induk punya di tempat Bang Pendeta ini? Di tempat gua, kalau nggak salah, Bung, ya. Kalau nggak salah itu jemaat induk yang punya pos Pelkes terbanyak saat ini. Yaitu saat ini 13 pos Pelkes. Wah, 13? Pelkes kita punya, Bung. Gila. Dan kita, kalau gua lihat sih, kita semua pendeta jemaat sini pegang 3 pos, Bung. Sepertinya perlu 1 pendeta lagi, Bung, kita ke sini. Ya, siapa tahu Bung Rampo nanti diutus ke sini kan, kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti Majelis Sinode tonton podcast kita, boleh. Kalau kita mah ya dapat surat tugas dari Majelis Sinode, jalan, tenang aja. Karena apa ya, aku pribadi juga pernah di pos Polkes juga, pernah berkecimpung dengan pos juga, jadi nggak terlalu khawatir. Tapi ya balik lagi ya, ada rasa bingung, ada rasa ini ke depan gimana ya, pasti ada. Tapi ya balik lagi ya, karena sudah punya pengalaman, jadi rasa takut itu agak sedikit hilang lah, agak sedikit berkurang kayak gitu. Oh, ini
Ini menarik sih. Lalu kemudian teman-teman yang lain tuh yang dari STT Jakarta angkatan Abang Pendeta nih gimana nih? Ditempatkannya dekat-dekat juga kah atau yang jauh-jauh? Yang angkatan Bang Pendeta sendiri ya yang 2016 kalau nggak salah. Ya, kami angkatan 2016 itu ada yang di Kalimantan Utara, ada yang di Kalimantan Selatan, Oh kemudian gitu. ada juga yang di Riau. Wow. Ya, Bung. Jadi gitu sih. Kalau angkatan kita, tapi angkatan gua nih, Bung, mayoritas lah ya itu semuanya dapat diutus di Kalimantan. So Iya, memang di Kalimantan nih masih banyak, Bung, pos-pos yang belum terisi oleh pendeta. boleh lah nanti. Makanya semangat lah buat angkatan Bung Rapko ini yang udah pasti masuk Kalimantan. Boleh. Nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak akan pernah keberatan soal itu. Kalaupun Majelis Kode nanti nonton podcast kita nggak jadi masalah kayak gitu. Karena ya gimana pun ya Ya, kita harus terimalah kayak gitu. Dan juga ini setuju itu, Bung. pertanyaanku sama dirimu, Ya. kenapa masih ingat diriku nih? Kenapa lu masih ingat gua? Ini kan ibarat kata lu sudah jadi pendeta nih, lu masih mau sharing nih sama gua nih. Ini ya di luar daripada pelayanan, tapi kenapa lu pengen ngobrol sama gua? Dan lu telepon gua kemarin, gokil. Gua merasa it's an honor lu ditelepon sama pendeta lu, gokil. Apa ya, Bung ya? Gue tuh makanya tuh gue bilang, Bung ya, dalam masa-masa ketersendirian ini, gue tuh mencobalah untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini nggak pernah gue lakukan gitu loh. Gitu. Salah satunya ya untuk nelpon teman-teman yang lagi proses Hmm, sekarang. Ada banyak teman-teman asrama, ada banyak teman-teman ya kakak tingkat yang hmm, lagi-lagi proses itu gue pengen aja gitu loh, ya, saling saling bertanya gimana sih proses kalian dan lain sebagainya. Sebab ini, Bung, hmm, ketika gue dulu vikaris ya, memang nggak ada secara khusus kayak kayak mereka-mereka yang sudah berpengalaman kemudian berbagi cerita sama gue. ya, Tapi sebaliknya, gue tuh pengen untuk berbagi cerita ya, kepada kepada orang-orang yang lagi berproses juga sekarang. ya, Supaya apa? Berbagi cerita. Justru gue dikuatkan juga ketika hmm, lu dengan pengalaman lu di jemaat latih sekarang, ya, lu bagaimana organisasi di sana dan lain sebagainya gitu kan. ya, Nah itu menjadi motivasi buat gue juga. Ternyata di dalam masa-masa vikariat itu ini sekaligus mengingatkan kepada teman-teman yang masih ya, menjalani masa vikaris sekalian, khususnya di GPIB, hmm. mari kita jangan hanya menjadi seorang vikaris yang ngikutin jadwal aja. Oke, Paham ya maksudnya? Ketika ya, kita tugas hari Minggu, baru kita mengerjakan. ya, Tetapi marilah kita sebagai vikaris itu betul-betul bukan hanya mengenal, tapi betul-betul mendalami di dalamnya. ya, Sebab yang paling penting sebetulnya ya, eh, pemahaman dalam vikaris itu ya, ataupun hmm, latihan di dalam vikaris yang kita harus tonjolkan adalah semangat perkunjungan, Bung. ya, Yang pertama kali harus kita betul-betul bisa latih. Kenapa? Karena kalau kita jadi pendeta nggak pernah perkunjungan, apalagi kalau kita waktu vikaris nggak membiasakan diri, ya hmm, kita susah nanti untuk adaptasi di jemaat. iya betul, betul, Dan yang kedua, kita harus harus kuat belajar organisasi, administrasi. iya, Sebab gue mau ingatkan begini, di pos PLKes kita nggak punya karyawan kantor. Di pos PLKes kita nggak punya yang namanya template-template surat-surat dan lain sebagainya. Jadi gue mau bilang berbahagialah para vikaris yang semasa di jemaat latih sudah dilibatkan untuk jadi karyawan kantor ece-ece gitu ya. iya. Ngurus surat-surat, ngurus warta, ngurus tata ibadah. Karena itu sangat-sangat berguna sekali. Oh ya, sebegitu Oh bergunanya iya, kan? berguna sekali itu di dalamnya. Sebab gini, kalau kita mohon maaf ya, di laptop kita ataupun di file manapun, kita nggak punya template-template itu semua, kita akan kesusahan, apalagi kita yang nggak punya sinyal nantinya. Iya sih Tapi betul. kalau kita udah berlatih, Iya, ya kita simpan itu semua tata ibadah ya, tata ibadah penghiburan, ke iya, pemakaman, pertunangan, iya, perkawinan, iya, bagus itu. Apalagi kalau kita paham tentang keuangan. Karena gue mau sampaikan yang namanya di pos PLKes, ya banyak hal yang harus kita kita bukan ubah ya, tapi gue iya, lebih senang perbaharui lah gitu ya. iya.
hal-hal yang kayaknya perlu diperbaharui, mari kita perbaharui dulu Wah, di dalamnya. ini ini Tapi menarik yang sih. paling pertama itu Bung ya, semangat Ya, perkunjungan harus ya, ditanamkan. ya. Wah, ini menarik sih. Mungkin bolehlah nanti kalau sudah 5 bulan, 6 bulan jadi pendeta sharing-sharing lagi apa yang menarik yang dimiliki jemaat. Misalnya kalau perkebunan, perkebunan apa yang bisa menunjang ekonomi gereja misalnya kayak gitu. Karena ya balik lagi kan kalau yang namanya dunia digital ya siapa tahu ada orang yang memang tertarik dengan hasil perkebunan dari Pospelkesnya Bang Pendeta Claudio seperti itu kan sehingga bisalah untuk saling-saling bantu melalui podcast kan kayak begitu. Gue tuh terinspirasi bro dari pendeta Nyoman Jepun, dia punya channel Ya, YouTube, cuman dia kan khotbah kan. Kalau gue pengen podcast gitu, jadi biar biar seru aja sharing-sharing sama rekan-rekan pendeta kalau nanti gue udah jadi pendeta kan. bagus sih itu kayak gitu. Ya, siapa tahu lu bisa masuk P2M nanti kan, Apa tuh P2M? tentang tentang itu pengembangan Oh, apa gitu kepanjangannya ya. Kayak kami kan ini lagi dikasih tugas untuk peneta-peneta yang baru di pos ini untuk hmm, itu yang lu bilang tadi, hmm. Bung. Bagaimana kita memprofilkan pos kita, apa aja yang ada di dalamnya. Nanti mungkin akan ditayangkan di bulan PLKS. Wis, kalian di podcast lu ini jadinya kan terbongkar ini kan. Iya, bulan Jadi itu PMKS ya. ya. Iya, gue kemarin Jadi baca gitu, suratnya Bung. kok. Ya, Gue jadi kemarin baca betul-betul suratnya. ada ya. Ada. Nah, itu. Termasuk juga, Ya menarik sih kalau lu bisa jadi pendeta yang anuin podcast ini. hmm, ya harapannya begitu kan. Cuman ya pasti Coba gua bisa bantu untuk cari pendetanya. Nanti lu asik. tinggal eksekusi aja. Yang penting lu kasih jatah. Kan. Nggak tahu ya, ya ngisi-ngisi waktu ketersendirian ini aja. Iya, boleh lah. Ini pertanyaan terakhir nih. Eh, Ya. apa yang mau lu bangun dari Pospolkas? Ada punya target nggak? Misalnya tahun pertama lu pengen bikin ini, tahun kedua lu pengen bikin ini, tahun ketiga ada target begitu nggak? Ketika Oh ya, masuk dan ditabiskan. ya. Gue waktu pertama kali ditabis, gue belum punya planning banyak sih, Bung. Hmm. Karena yang buat gue masuk sini, yang gue pikirkan hanya bagaimana gue penyesuaian diri dan gue Hmm. paling tidak mengenal semua warga jemaat. Hmm. Tapi ternyata, Bung, ketika gue nggak mikir apa-apa itu, gue masuk di sini, Bung. Pos Pelkes yang gue tempati sekarang ini, Bung, sudah dalam masa-masa persiapan pelembagaan. Oh gitu. Wow. Jadi itu PR-nya, Wih, kemudian untuk sumber daya insaninya, ya, kemudian untuk LKPLK, ya. untuk pembangunan ekonomi gerejanya. Tapi puji Tuhannya di pos gua di Sungai Uma itu kita sudah punya kebun sawit tuh. Hmm. Walaupun kebun sawit itu bukan kita tanam, tapi dulu pernah kerjasama sama perusahaan, Hmm. kemudian perusahaan selesai untuk menggunakannya dan dikembalikan lagi ke gereja. Oke. Jadi sementara sih kalau untuk planning ke depan paling tidak itu PR gua dua itu bro. Iya. Organisasi gerejanya harus kita perbaharui bersama sama sumber daya insani di dalam yang meliputi Wow. pelkat-pelkat. Berarti lu harus rajin-rajin nih baca tata gereja nih. Baca PPM, peraturan Iya, PPMJ, buat mau pelembagaan iya kan. Bung. Jadi gitu Bung. Ya, Terus. jadi tuh kita di sini udah mulai anu lah Bung. Udah mulai ya cerita-cerita tentang jemaat mandiri itu gimana, apa aja yang dilakukan sama jemaat mandiri, organisasi jemaat mandiri gimana. Ya hal-hal yang kecil kayak gitu sih yang bisa dilakukan untuk sementara ini. Wow, gila, keren banget. Oke lah. Ya, PR besar, Bung. itu PR besar memang untuk OTW mandiri kan dan tidak mudah pastinya kayak gitu. Ya, oh ya. Terkait soal sumber daya insani juga, kalau sumber daya untuk dana mungkin ya bisa tercukupi, tapi sumber daya insaninya kan juga harus dipertimbangkan juga kayak gitu. Ya, Oke, wah ini betul. ini menarik. Pak Pendeta, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcast gua hari ini.
dan sharing-sharingnya menarik karena Siap. ini Zoom-nya cuma 40 menit ya. Jadi terbatas pada 40 menit. Oke, Bung. Siapa tahu nanti ada donatur kan untuk kasih Zoom Pro begitu kan kita nggak tahu. Nah, makanya Bung promosikan podcast ini untuk para pendeta pos. Ya itulah kalau memang ada yang mau sih nggak masalah juga sih kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya ada yang mau siap-siap aja kayak gitu. Karena juga aku tuh kan orangnya suka ngobrol. Jadi kalau nggak ngobrol tuh kayaknya gimana gitu kan. Weh, memang cocok sekali masuk pos sudah. Yo, atur semoga Majelis Sinode nonton podcast kita ya kan. Siapa tahu bisa langsung ke alam Kalimantan Utara kayak gitu kan. Oke. Oke, Bung Ya, Rapto, terima semangat kasih selalu. banyak Pak Pendeta. Siap, Tuhan berkati dan sukses terus siap. pelayanannya. Dadah. Bye Tuhan bye. berkati, Pak.